Halo teman-teman, balik lagi di Mas Aryo Channel Terus Belajar Terus Tumbuh. Seperti biasanya kita ngobrolin dunia dagang UMKM dan mau jawab-jawab pertanyaan teman-teman. Ini melanjutkan video sebelumnya beberapa waktu lalu. Saya udah jawab beberapa pertanyaan untuk para pedagang yang baru, teman-teman yang baru buka usaha, punya pertanyaan kenapa masih sepi, kapan mulai rame dan sebagainya. Kalau yang belum nonton bisa nonton dulu teman-teman ya. Dan yang belum subscribe tentu saja subscribe dulu. Jadi yang namanya persaingan itu memang nggak bisa dihindari teman-teman ya. Apalagi kalau mau berusaha menghentikan, tidak mungkin, karena persaingan itu memang bagian dalam dunia usaha, dalam dunia dagang, dunia bisnis gitu ya. Kalau kita memang mau menjalani kehidupan sebagai pedagang, ya tentu saja kita harus siap dengan kenyataan seperti itu, bahwa di dalamnya pasti ada persaingan, dan persaingan itu pasti melibatkan kita. Ya, entah kita itu pemula, entah kita sudah berpuluh-puluh tahun jadi pedagang, kalau kita ada di dunia itu kita pasti terlibat di dalamnya teman-teman. Dan juga ingat ya, ketika kita buka usaha, pada saat kita baru buka ya, kita itu juga menjadi pesaing loh buat usaha yang sudah lebih dahulu ada untuk pedagang-pedagang lain. Jadi bukan hanya pedagang lain yang menjadi saingan kita, kita sendiri juga saingan bagi mereka. Jadi kalau kita merasa takut bersaing dengan orang lain juga sebenarnya ada rasa takut untuk bersaing dengan kita teman-teman. Jadi ya 50-50 lah, kita harus bisa melihat secara luas. Jadi persaingan ini juga nggak perlu kita takutkan, karena sudah menjadi bagian dalam kehidupan, karena kita sendiri ada di situ, kita bersama-sama dengan pedagang yang lain. Tapi memang akan selalu butuh waktu, karena butuh proses supaya kita bisa luas bergerak di dalam persaingan itu. Nah ini yang penting teman-teman, bukan gimana cara menghindari persaingannya yang lebih fokusnya, tapi kita lebih fokus kepada gimana kita berada di dalam persaingan tapi kita bisa luas bergerak gitu ya. Gambaran gampangnya adalah kalau kita ada di jalan, kita naik motor, naik mobil, naik sepeda, itu kan di jalan nggak hanya ada kita teman-teman, hanya ada kita tok seorang kan, tidak, ada banyak sekali kendaraan yang lain, ada mobil yang lain, ada motor yang lain, ada sepeda yang lain, ada orang jalan kaki. Tapi apakah semuanya kemudian saling bertabrakan? Enggak, karena semua saling menyesuaikan diri dan semua sudah ada rutenya gitu ya. Kalau jalan sebelah kiri, kalau di depan ada kendaraan berhenti ya kita berhenti, enggak kemudian nabrak gitu ya. Nah itu gambarannya seperti itu. Dunia dagang juga seperti itu, ada banyak pedagang, semuanya pasti bersaing, tapi kita harus bisa luas bergerak di situ, menyesuaikan iramanya gitu ya. Itu nanti butuh proses, butuh waktu, tidak bisa cepat-cepat. Nanti pengalaman yang akan ngajarin kita bagaimana caranya luas bergerak dalam persaingan. Yang penting yaitu kita tetap harus berusaha belajar, nggak boleh berhenti belajar, namanya juga dagang gitu ya. Kalau kita sekali udah berhenti ya itu artinya kita menyerah. Kalau kita menyerah ya artinya kita selesai teman-teman. Jadi dalam bisnis itu tidak ada kata berhenti. Kalau kita berhenti ya selesai, udah game over. Nanti kalau kita tetap mau belajar, baru di situ nanti mulai kita bisa mengenali usaha kita sendiri. Kemudian kita arahnya mau kemana gitu ya. Kalau mau berbeda dengan orang lain, yang berbeda apanya misalnya gitu. Nanti kita mulai pelan-pelan bisa membedakan produknya. Misalnya di dalam produk itu kan ada merek, ada ukuran, ada satuan, ada apa saja. Nah itu mungkin kita mau membedakan dari sisi itu. Bisa juga nanti kita mulai menyesuaikan diri di jam buka tutup. Misalnya toko lain di sekitar buka jam berapa, kita mau jam berapa. Toko lain tutup jam berapa, kita mau jam berapa. Nanti kita pelan-pelan mulai bisa menyesuaikan diri sendiri teman-teman. Jadi yang penting fokusnya itu luas saja, kita berusaha luas mengikuti irama persaingan ini larinya kemana, kemudian kita sendiri mau kemana. Sharing pengalaman teman-teman, saya sendiri juga dulu gitu, jualan kemasan dan juga bahan kue. Tapi di tahun ke berapa ya, kedua kayaknya, itu bahan kue sudah mulai saya kurangi dan memang mau dihentikan, dan akhirnya setelah mulai habis stoknya saya hentikan, tidak jual bahan kue lagi. Itu karena di persaingan bahan kue di sekitar saya memang sudah terlalu padat teman-teman, jadi harus ambil keputusan. Dan saya tidak merasa gagal di situ, tapi saya justru merasa punya jalan sendiri. Jalan saya ya ini, usaha yang sekarang ini hanya kemasan saja. Saya jadi bisa lebih fokus
fokus ngelolanya, fokus duitnya gitu ya kan. Kalau semakin banyak varian barang yang mau kita sediakan, artinya kan semakin banyak modal yang harus kita keluarkan. Sedangkan saya memulai dari modal yang sangat kecil teman-teman. Modalnya sangat-sangat kecil. Jadi kalau mau ngikutin semua barang ada, kemudian ada barang yang nggak laku pun harus tetap saya sediain, nanti modalnya bisa habis percuma. Jadi dari situ saya justru dapat jalan bahwa ya usaha yang ini saja gitu, yang memang tidak prospek ditinggalin aja. Itu artinya semakin lama semakin bisa luas ya dalam berjalan mengikuti persaingan juga. Dan seiring berjalannya waktu, seiring kita bertambah pengalamannya juga, pengetahuannya juga, dan juga kita mulai bisa semakin luas gitu ya dalam mengikuti irama persaingan ini, nanti pada akhirnya setiap pedagang, setiap toko, setiap warung itu akan punya pelanggannya sendiri-sendiri teman-teman. Walaupun orang yang sama. Maksudnya gini, mungkin satu orang itu kadang belanja ke tempat kita tapi belanja barang A misalnya kecap, tapi nanti kalau dia beli beras dia akan beli ke tempat lain. Akan selalu seperti itu. Kita mungkin tidak akan bisa memaksakan dia beli beras ke tempat kita. Begitu juga orang lain nggak bisa memaksa orang ini beli kecap di tempat dia. Dia akan punya hitungannya sendiri. Dia akan datang ke tempat kita untuk membeli apa, dia akan datang ke toko lain membeli apa. Itu sudah wajar dan itu sudah mulai masuk ke zona nyaman gitu ya, sudah mulai ada tertata lah gitu. Sama seperti persaingan, nombok itu juga jadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seorang pedagang ya. Untung dan rugi juga itu sudah hal yang wajib lah, istilahnya wajib dialami dalam dunia dagang. Setiap orang dagang pasti pernah ngalami yang namanya rugi, pernah ngalami yang namanya nombok. Entah itu nombok yang karena rugi itu tadi, misalnya ada barang rusak gitu ya, itu kan kita harus nombok, kita harus ganti. Barangnya rusak karena jatuh, karena kemasannya rusak dimakan tikus misalnya gitu kan, kita harus nombok teman-teman, kita harus ganti. Kemudian ada barang yang kadaluarsa, itu juga tanggung jawab siapa kalau bukan tanggung jawab pedagangnya gitu kan, tanggung jawab kita sendiri. Atau mungkin salah jualin teman-teman, salah jualin, orangnya beli 2 bayarnya 1, atau orang beli ada beberapa macam, ada satu barang yang belum masuk nota, belum dihitung jadi belum dibayar. Nah itu kan satu kerugian. Nanti kalau pas belanja barang lagi ya kita nombok teman-teman, karena barangnya udah keluar, duit nggak kita terima. Atau ada orang ngebon, nggak bayar-bayar, barangnya hilang dan sebagainya. Itu udah bagian dari kehidupan pedagang. Maupun nombok yang sifatnya positif ada teman-teman, yaitu karena peningkatan modal. Jadi kita butuh modal semakin banyak untuk pertumbuhan usaha. Misalnya ketika awal kita mulai modal berapalah 1-2 juta gitu ya, sedikit. Nah kemudian setelah 1-2 tahun berjalan, mulai ada peningkatan, 3 tahun mulai lebih ramai. Nah ketika lebih ramai ini kan permintaan dari pembeli kan makin banyak, kita juga harus menyediakan makin banyak kan. Nah kalau tadinya modal kecil yang diputar, kemudian kita butuh barang yang lebih banyak, otomatis butuh modal lebih banyak. Nah itu duit dari mana kalau bukan duit kita sendiri? Tentu duit pribadi teman-teman. Memang harus nombok untuk usahanya semakin besar itu tadi ya. Atau misalnya kalau nggak nambah dagangan ya memperluas tempat gitulah. Kalau tadinya di teras, kemudian di depan teras mau dibikin kayak warung atau toko, itu kan butuh modal juga teman-teman. Itu juga kita harus nombok, tapi sifatnya positif. Secara umum dalam dunia dagang memang ada yang namanya harga pasaran. Terutama banget ini untuk pedagang baru. Nah, pertanyaannya, emang pedagang lama nggak perlu ikut harga pasaran? Nah, nanti kita bahas ya teman-teman ya. Yang penting kita fokus di sini dulu. Untuk pedagang baru kita harus tahu bahwa ada yang namanya harga pasaran. Ini harus jadi perhatian. Supaya apa? Supaya pedagang yang baru ini bisa menyesuaikan dengan harga yang sudah biasa didapat oleh pembeli di daerah itu. Jadi kalau ada pembeli biasa beli kecap, tadi contohnya kecap ya, misalnya harga 5.000, di mana-mana orang beli sekitar 5.000, mungkin ada yang 5,5, ada yang 5.000. Nah itu berarti harga pasaran kecap itu di situ ya sekitar segitu teman-teman. Nah kalau kita sebagai pedagang baru kan kadang kita bingung mau jual berapa ya. Nah paling mudah adalah kita bisa mengikuti di kisaran harga itu. Kalau misalnya harga pasarannya antara 5.000 sampai 5.500,
sebagai pedagang baru kita milih harga yang mana? Tentu harus jual 5.000. Kalau langsung 5.500 meskipun ada toko yang segitu, tapi kan mereka udah punya pembelinya sendiri ya. Tadi sudah saya bilang nanti lama-lama mereka akan punya pembelinya sendiri. Tapi kalau kita sebagai pedagang baru, pembeli aja belum punya, orang aja belum tahu, kok kita mau jual ikut harga yang HET, harga eceran tertinggi di situ, ya nanti agak sulit kayaknya untuk mendapatkan konsumen secara cepat gitu ya. Nah, itu istilahnya harga pasaran sebenarnya seperti itu. Jadi harga pasaran bukan ada yang bikin, bukan ada ketentuannya. Walaupun ada harga yang dari pabrik, kan kadang ada ya yang di kemasannya sudah ada labelnya Rp2.000, misalnya sabun cuci piring itu ya ada Rp2.000, Rp5.000, ya itu ada, itu bisa diikuti. Tapi kalau yang tidak ada labelnya seperti itu, tentunya harga pasaran ya yang biasa didapat masyarakat di situ harganya berapa. Nah itu kita tinggal ngikutin aja. Fungsinya mempermudah kita sebenarnya sebagai pedagang baru gitu ya. Sebenarnya sih lebih bagus kalau teman-teman mau jual di bawah harga pasaran dulu ya di awal-awal. Jadi misalnya di toko atau di warung kalian ada 50 varian barang gitu ya, ada 50 jenis barang ya. Umumnya sembako gitu misalnya ya. Nah nanti separuhnya atau mungkin kalau bisa separuh lebih, kalian bisa ambil apa yang tipis dulu, jadi bisa jual di bawah harga pasaran. Cuman banyak pedagang yang nggak ikhlas nih, yang belum, masa labanya cuman segini nanti habis buat kantong kreseknya dan sebagainya. Kalau saya sih awal-awal nggak masalah, jangan selamanya, tapi kalau selamanya ya memang nanti jadi kerja bakti ya, kita jualan tapi nggak dapat apa-apa. Tapi kalau awal fokusnya karena masih ngumpulin pelanggan, mau jaim gitu ya, jaga image supaya orang taunya di toko kita atau di warung kita murah, ya nggak apa-apa. Ya sebagian besar mulai dijual dengan harga murah. Nanti lambat laun atau bisa nunggu momen, misalnya mau puasa atau mau lebaran baru mulai dinaikkan gitu ya. Nanti setelah lebaran turun lagi tapi sesuai harga normal. Itu sudah salah satu teknik juga ya untuk menarik pelanggan bagi pedagang yang baru. Nah caranya gimana supaya tahu harga pasarannya berapa? Ya survei teman-teman. Cara paling mudah adalah survei. Surveinya kemana? Paling tepat sih kalau menurut saya ke toko-toko yang selevel dengan kalian. Kalau kalian warung, kalian toko eceran, ya surveinya ke toko eceran aja. Jangan ke grosir. Kalau ke grosir nanti berat teman-teman kalian. Toko eceran, survei ke grosir pasti kalah harga jelas ya. Jadi kalau toko eceran ya surveinya ke toko eceran. Toko eceran yang mana? Yang paling rame deh di daerah kalian. Atau kalau misalnya di daerah kalian nggak ada ya agak pergi ke daerah lain lah. Yang penting cari toko yang selevel tapi rame. Nah, lihat mereka di sana, para pembeli itu belanja apa aja, harganya berapa, kalian bisa sambil belanja ya boleh. Nggak apa-apa lah ya, sekalian biar tahu harga gitu kan ya. Semua kan ada pengorbanan, kalau nggak mau keluar duit sama sekali agak susah juga teman-teman. Kalau misalnya nggak sungkan mau tanya-tanya juga boleh. Atau dua-duanya, beli sambil tanya-tanya juga bisa. Nanti beberapa item barang kalian bisa tanya di sana, yang paling laris apa, jualnya berapa dan sebagainya. Nah dari situ kalian kan dapat info, dibawa pulang nih infonya, diterapkan di toko atau di warung kalian. Nanti kapan seminggu atau 2 minggu datang ke toko yang lain atau toko yang sama, yang pokoknya yang rame teman-teman, jangan toko yang sepi, nanti ketularan sepi. Carinya kan yang rame, kan kita kepinginnya yang rame ya, jadi kita bisa contoh kalau di toko rame gitu. Kita lakukan survei lagi untuk barang yang lain, nanti kita bisa terapkan di tempat kita, kira-kira masuk nggak dan sebagainya gitu ya. Nah kemudian tadi pertanyaan ya, kalau pedagang baru harus lihat-lihat banget nih harga pasaran berapa sampai survei-survei gitu tadi, emang pedagang lama enggak. Nah pedagang lama itu memang tidak terlalu butuh menyesuaikan dengan harga pasaran. Kenapa? Karena mereka sudah punya konsumen mereka sendiri, itu satu ya. Kemudian yang kedua, harga pasaran itu tercipta juga mungkin dari toko-toko yang lama ini. Jadi masyarakat itu kan para pembeli tahu harga itu awal-awalnya ya dari toko-toko yang udah ramai itu, yang udah sejak awal ada. Jadi mereka misalnya tahu kecap harga 5.000 ya karena dia beli di situ 5.000. Jadi di image mereka ya harga kecap 5.000 gitu. Baru mereka kalau menemui toko lain yang masih baru dibandingkan, loh kok di sana sekian, berarti yang sana lebih mahal atau lebih murah gitu ya. Jadi harga pasar itu tercipta dengan sendirinya karena toko-toko yang udah lama itu tadi. Jadi mereka memang tidak terlalu butuh untuk menyesuaikan. Mau menyesuaikan dengan siapa lagi gitu kan. Nah kesimpulannya teman-teman, sebagai pedagang pemula, pertama di video lalu udah dibahas, kita harus tahu diri dalam tanda kutip ya. Ini tahu diri bukan mau menghina, bukan mau apa istilahnya ya, mau ngata-ngatain tahu diri gitu, bukan ya. Artinya tahu diri, kita mengenali diri sendiri. Kita tahu kemampuan dagang kita seberapa, ilmu kita seberapa, modal kita seberapa,
lingkup jualan kita udah luas apa belum. Nah, dengan kita tahu diri, kita kan bisa koreksi diri teman-teman. Sehingga nanti jualan kita juga harapannya kan semakin terus bertumbuh ya, semakin terus belajar, semakin terus tumbuh. Salam sukses teman-teman ya.